Pemirsa, tadi pagi kampung narkoba digerebek oleh tim gabungan dari Polres Metro Jakarta Selatan. Bagaimana polanya? Dan nanti Anda juga bisa berinteraksi bersama kami melalui line telepon interaktif di 0215155111. Malam hari ini saya akan membahasnya dengan Kompol Vivik Jangkung, Kasat Narkoba Polres Jakarta Selatan. Bu Vivik, selamat malam. Selamat malam. Dan Pak Asep Iriawan, ahli hukum pidana. Selamat malam, Selamat malam, Mbak. Selamat malam. Saya ke Bu Vivik dulu. Ya. Ini kampung narkoba ya, kalau masyarakat menyebutnya kampung narkoba tanda kutip. Dari yang tadi pagi digerebek, bagaimana polanya? Sebenarnya ini belum bisa kita katakan sebagai kampung narkoba. Kenapa? Kita masih mendata bahwa ini adalah kantong rawan wilayah narkoba. Karena basic dari lokasi tersebut adalah sekelompok warga yang masih banyak melakukan kegiatan kriminal ya. Jadi kita memberikan satu gambaran bahwa wilayah tersebut memang harus dilakukan penindakan secara bertahap, penindakan secara preventif agar masyarakat tidak membesar atau tidak membuka jaringan lebih luas di wilayah itu. Oke, Pak Asep, dikatakan Bu Vivik tadi kantong rawan. Ada 33 orang betul yang diamankan? Ya, 32 orang. 32 orang. 32 orang ya. Ada 32 orang, 30 lebih yang diamankan. Ya. Apa yang Anda lihat dari sini? Ya, yang pertama itu merupakan tindak pidana harus ditindak oleh pihak kepolisian dan kita apresiasi bagaimana kepolisian menindak asal bisa mendapatkan komunitas-komunitas tertentu. Komunitas itu kan tidak hanya di kampung, malah di kota yang paling banyak kan. Nah, seperti komunitas tidak hanya di kelompok maaf, saya katakan menengah ke bawah, kampung kumuh, ketertinggalan, kemiskinan, ketiadaan, sehingga menjadi profesi. Bahkan tidak hanya di kampung-kampung itu ya Bu ya. Betul. Di kelompok-kelompok misalnya tempat kos, di mana belakang ngajar tuh, umumnya di kos-kosan itu banyak, jangan dikira orang di bawah ketertinggalan, tapi orang berpendidikan juga, mahasiswa-mahasiswa itu pada main ya. Nah, tidak hanya itu juga. Di komunitas-komunitas kelompok-kelompok elit tertentu, perumahan tertentu, malah bandar-bandar disebut ketemukan bagaimana kepolisian, bagaimana BNN membongkar itu semua, dan itu fakta ya. Ini bukan hal bagian kecil yang harus mulai diberantas dengan hal kecil. Dan kita bersyukur sekarang kepolisian wilayah itu memasuki itu daerah saya, karena wilayah selatan saya tinggal di selatan, Pasar Minggu, jadi saya bersyukur. Jadi jangan kira bahwa di komunitas-komunitas di wilayah itu tidak hanya itu di tempat-tempat dekat ibadah juga, jangan kira nggak aman di pesantren nggak ada. Itu ada kok di dekat-dekat masjid musola itu orang-orang melakukan itu dan itu memang membahayakan. Ini kan kejahatan luar biasa harus mulai tidak hanya itu, tidak hanya kepolisian atau BNN. Saya pikir bagi masyarakat sekitar harus memberitahukan karena tidak memberitahukan narkotika aja dan pidana itu. Oke, Bu Vivik ini disebut kejahatan luar biasa ya. Ya, dan memang kita punya sudah membangun satu program. Program kita menggerakkan mental psikologi masyarakat itu sendiri untuk berperan aktif. Makanya kita membangun posko-posko di kewilayahan-kewilayahan dan kita sudah berjalan. Dan ini kita lebih mengarah kepada elemen masyarakat. Kemarin kita menggerakkan elemen masyarakat itu, kita meminta kepada mereka wilayah mana yang Anda tahu yang rawan narkoba. Bukan kita yang menentukan, tapi kita minta kepada mereka wilayah mana. Dan mereka begitu antusias dan kita bersama-sama untuk melakukan penyisiran di lokasi yang mereka anggap rawan. Kalau di Peringgaran sudah ada posko Bu Vivik? Belum. Jadi untuk ke depan pasti kita akan lakukan itu. Kita akan juga sama melakukan gerakan masyarakat untuk melakukan hal yang sama. Ini kan permasalahannya memang dalam rentan waktu yang cukup lama. Sebelumnya juga sudah digeledah dan ditemukan, lalu berhenti. Tidak ada aktivitas, lalu ditemukan lagi. Memang tahun 2015 itu sempat disentuh. Dan kita sudah tetap terus melakukan penyelidikan di situ. Dan untuk sementara memang terlihatnya sudah mulai aman. Tapi belakangan setelah kita lakukan penangkapan beberapa kali di lokasi tersebut dan kita lakukan lidik, ternyata itu memulai lagi menjamur. Ini yang harus kita segera kita tindak lanjuti dan kita benar-benar harus serius. Karena yang kita sentuh ini adalah kelompok-kelompok keluarga yang sangat rentan karena memang kelompok keluarga yang benar-benar yang kehidupan mereka bukan orang atas. Bukan orang yang menengah di atas, orang-orang yang punya pekerjaannya tidak tetap. Jadi momen-momen seperti ini yang saya rasa yang harus kita terus melakukan penyelidikan agar tidak dijadikan sarang di situ. Oke Pak Asep, apakah ini hukumnya kurang memberi efek jerah? Pernah terjadi, lalu sekarang terjadi lagi? Saya kira efek menjadi zaman saya hakim, saya mati-matiin. Gitu kan. Tapi masalahnya bukan itu kan, kembali tadi Bu Vivik betul sekali. Bagaimana ketika dibentuk pos-pos atau misalnya ini
sekarang menghidupkan Siskamling. Jadi keamanan memberitahukan kepolisian sekerasnya mereka mengadakan penggerebekan narkotika. Tapi kalau masyarakat tadi menengah ke bawah karena mereka menjadikan transit penghasilan, istilahnya hanya transit jual kembali beli, ya selama itu akan terjadi selamanya. Apalagi kalau misalnya sekelilingnya mendukung gitu, anak, cucu, uak, kakek, mang semua ikutan ya percuma kan. Polisian esok lusa bisa menumbuh lagi, tumbuh lagi. Karena bagi mereka ketika mereka tadi saya bilang kepapaan, kemiskinan, ternyata dengan mudah jualan serbuk-serbuk haram itu, dengan mudah mereka mendapatkan uang hanya sebagai stasiun, tidak akan pernah selesai. Artinya apa? Kalau lingkungan sekarang Siskamling diberdayakan, diefektifkan, ketika ada sesuatu memberitahukan kepolisian, saya pikir semua sama akan terjadi mutualisme ya. Artinya polisian juga bisa dengan mudah, masyarakat juga terbantu. Apapun juga akan bisa selamanya akan ada. Hukuman dimatiin juga tetap tumbuh karena lihat uangnya sangat triliun kok duitnya. Baik, kita lanjutkan perbincangan usai jeda pemirsa, dan Anda juga bisa berpartisipasi melalui line telepon interaktif. Nanti nomornya ada di bawah layar kaca Anda usai jeda berikut ini. Pemirsa, masyarakat turut dilibatkan dalam pemberantasan narkoba di lingkungannya. Sekali lagi Anda masih bisa berpartisipasi bersama kami di line telepon interaktif. Saya ke Bu Vivik dulu. Ini bagaimana cara melibatkan masyarakat? Ya, kita bekerja sama dengan kewilayahan, terutama kecamatan. Jadi kita sampaikan program kami kepada kepala camat. Mohon untuk membantu untuk menggerakkan kelurahan-kelurahan yang benar-benar kelurahan yang tahu lingkungannya, tahu bahwa keadaan situasi yang harus kita turun bersama-sama. Dan wilayah-wilayah tersebut langsung berhubungan dengan RT RW. Jadi menggerakkan langsung pemuka-pemuka masyarakat yang kita gerakkan. Kita tahan dulu, sudah ada yang bergabung. Halo, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Iya, dengan Bapak siapa di mana? Di sini Pak Iman dari Kampung Peninggalan. Silahkan Pak Iman. Ini dari... Ya, Pak Iman silahkan dengan pertanyaannya. Jadi ini saya kepengen menyampaikan dengan Adinda Kompol Fiktik Terima kasih, yang Pak. dari Jakarta Selatan. Jadi tadi di media, bukan hanya di Jak TV atau di lain itu disebutkan bahwa peninggalan kampung narkoba. Jadi ini yang sangat-sangat memprihatinkan. Jadi mohon tolong untuk itu diperbaiki. Ya, diperbaiki artinya begini, ini yang sebelah kecil di pinggir rel. Ya, memang ada yang termasuk wilayah RT 12 RW 09 Peninggalan. Tetapi tidak ada istilahnya kampung itu merupakan kampung narkoba. Padahal kalau narkotika itu negara kan rusak kalau orang-orang tidak ingat pada Allah. Baik, terima kasih Pak Iman. Akan langsung dijawab oleh Bu Vivik. Silahkan tanggapannya. Ya, tadi saya sudah sampaikan, Pak Imam mungkin masih menyimak saya punya pembicaraan tadi disampaikan oleh Mbak Ayu bahwa tanda kutip kantung narkoba, dan saya katakan bukan kampung narkoba. Dan saya katakan bukan kampung narkoba, tapi kantong rawan narkoba. Ini yang harus digarisbawahi. Kalau dibilang kantong berarti persiapan untuk diisi jaringan narkoba. Jadi Pak Imam, saya sangat berterima kasih responnya. Saya berharap Pak Imam bisa menularkan ini kepada masyarakat setempat bahwa wilayah Pak Imam dan warga harus antisipasi. Karena menurut data kami beberapa kali kami melakukan penangkapan di wilayah Bapak sudah menjadikan satu jaringan. Jadi dan terbukti bahwa hasil penyisiran kami tadi barang buktinya cukup banyak. Dan itu tidak bisa kita lengah, tidak bisa kita main-main, dan memang kita harus bekerja sama menggerakkan seluruh masyarakat yang ada di situ untuk melakukan
suatu pembudayaan pelaporan. Kita sudah punya program yang lapor berantas narkoba berbasis IT dengan trennya Polisi Sahabatku bersama Clue, itu sudah ada di medsos, kami sudah angkat di iklan ya. Kami sudah beberapa titik kami sudah angkat di iklan untuk diketahui oleh masyarakat. Dan silakan masyarakat pergunakan akses itu untuk melapor secara terbuka. Dan yang satu kami ingatkan bahwa saksi tidak akan kami libatkan. Jadi silakan masyarakat pergunakan aplikasi yang sudah kami bangun itu. Oke Bu Vivik, ini tadi dikatakan satu jaringan, ada satu jaringan. Ini dalam tadi penggerebekan 32 orang diamankan, satu jaringan saja atau dari berbagai macam jaringan? Yang kita lakukan pengamanan untuk 32 orang itu hanya terbukti tes urin positif 2. Oke, baik. Berarti dari sekian yang kita indikasi bahwa mereka adalah pengguna, kita melihat dari fisikalnya. Fisikalnya orang tersebut yang kita meragukan bahwa orang-orang ini menggunakan. Baik. Dan ternyata dari sekian banyak orang hanya ada 2. Dan kita sudah sangat berterima kasih, berarti masyarakat mengerti dan paham dan sudah mengantisipasi diri, paling tidak diri mereka untuk tidak menjadi pengguna. Oke Pak Asep, ini masyarakat dilibatkan, program yang luar biasa baik sekali, tapi bagaimana ini cukup efektif untuk mencegah peredaran dan angka kriminalitas dalam satu wilayah? Satu, tadi 2 itu hati-hati loh, bagian dari jaringan besar. Ya, karena ini bagian tidak hanya di Indonesia, luar negeri loh, bagaimana tersendiri kegiatan mereka itu sangat besar, bersel-sel dan terputus. Jadi kita bersyukur kewilayahan telah memulai gitu. Yang lebih penting apa coba? Sekarang ada korban, tinggal memberitahukan dan akan direhabilitasi loh. Kalau korban memberitahukan tidak kena pidana, kesempatan untuk tobat lah istilah saya gitu kan. Tapi kalau ada pembiaran dari keluarganya, dari kakaknya, dari saudaranya, karena kasihan, justru akan memberatkan. Nah, ketika pihak kepolisian, ketika BNN dan semua melakukan kegiatan pemberantasan narkotika, tidak ada peran serta, ya, entah mereka yang melakukan atau mereka yang jadi korban atau siapapun di situ tidak memberitahukan, ini akan berkembang biak. Ya, kadang ini tetap akan disuplai oleh bandar-bandar besar sebagaimana. Apalagi ya, maaf ya sekali lagi, ketidakmampuan, kepapaan mereka dan mereka menjadikan profesi, itu akan menjadikan menggiurkan bagi mereka. Kalau ini dibiarkan, bahaya lebih besar. Karena apa? Bagi mereka profesi penghasilan gede gitu. Kalau yang atas ya walaupun bisa diatasi, tapi kan mereka agak susah. Ya, karena memberikan pemahaman dari pendidikan, edukasi, tergantung tadi kecamatan, kelurahan, RT, RW. Baik, Pak Asep, Bu Vivik, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Ada Berita Petang. Selamat malam.